Alhamdulillah, kita puji syukur ke ngersani dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan Allah anugerah sehingga bisa bertawajuh secara jasmaniah dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas makalah 25 terkait masalah janganlah kau hatimu duduk di taholli. Sebab ketika hati duduk di zona taholli, itu menunjukkan kezaliman kita pada Allah, satu. Nomor dua, menunjukkan kebodohan rohaniah kita ing ngersane Allah. Ketiga, mesti kita akan hati rasa dongkol atau selalu tidak mau terima, alias muring-muring karena apa yang telah Allah tetapkan di perkara-perkara yang tidak enak miturut sifat basariyah nafsu kita. Mesti siapapun kita, hati akan mendongkol, hati akan sakit, hati akan gelisah, hati tidak akan tenang. Apa taholli yang kumaksud itu? Hati jenengan duduk penetapan kita makhluk yang merasa bisa. Kita makhluk yang merasa melakukan. Kita makhluk yang merasa berkehendak, merencanakan. Kita makhluk yang merasa wujud. Inilah yang menunjukkan bahwasanya kita belum kenal ilahun wahid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab siapapun hati manusia tatkala pohon basariyah di dalam jagat ruhaniyah kita masih berdiri kokoh, masih subur, maka kita tidak bisa menerima takdir yang gak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Nyalon ke DPR gak tadi kadung tek akeh. Piye rasane? Gelisah toh? Gelisah. Nuju satu tujuan tidak tercapai, gelisah. Punya anak enggak nganut, gelisah. Punya istri, punya suami ngecemas saya, gelisah. Karena kita duduk di taholli. Makanya Rasulullah lewat surat Al-Ahzab ayat 21 memberikan teladan yang baik. Apa teladannya di situ? Liman kana yarjullah. Hatimu harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Dan ini hanya hati yang ada rasa rindu saja pada Allah.
Kalau di dalam hati tidak ada rasa rindu untuk berjumpa kepada ilahukum ilahu wahid yang secara Islam dikatakan namanya Allah, nggak mungkin hati kita ingin berjumpa pada Allah. Yarjullaha, nggak mungkin. Tidak mungkin. Lah, bisanya muncul ada rasa rindu akhirnya untuk berupaya bertemu, ngaji dhisik. Sebab lewat ngaji itu nurihi akan Allah berikan cahaya ilmu yang mengakibatkan kefahaman dalam hati jenengan untuk bertauhid, itu Allah taruh karena ngaji. Masih siapapun, nasabe siapapun nek gak gelem ngaji, ya wis alamat. Buka iku ngaji dulu. Sebab lewat ngaji itu kita akan mendengarkan yastami'unal qaula, keterangan-keterangan yang bersifatkan mendidik ruhaniyah, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Keterangan-keterangan yang bersifatkan ilmu untuk mengesahkan datang Allah. Kalau nggak gelem ngaji, ini secara sistem proses loh Pak ya. Saya tidak bicara orang yang diistisnakan Allah, yang dikecualikan Allah, lahirnya ratau ngaji. Tapi tidak sepengetahuan manusia lain, Allah sendiri yang membimbing lewat Nabi Khidir. Bisa Allah melakukan hal itu. Saya tidak bicara kelompok-kelompok atau orang-orang yang Allah kehendaki di luar akliyah atau sistem. Yang jelas berangkatnya dari ngelmu. Ngelmu didapatkan harus ngaji. Makanya sampai Rasulullah dawuh, walau bisin, walaupun ilmu itu adanya di negeri Cina, wajib kita itu ke sana untuk berguru. Maka semua itu ilmu yang dimaksud Kanjeng Nabi di dalam dinut tauhid itu supaya hati rohaniah jenengan bisa keluar dari taholli. Untuk bisa duduk di tajalli lewat tahalli. Makanya ilmunya dikasihkan, nanti ada proses tahalli, pembersihan di dalam hati kita, iman yang merasa keakuan makhluk yang bisa melakukan apapun. Ini nanti hilang. Wa man kana wa may yakfur bitawud waman lan utawi sapane wong iku yakfur gelem ninggalno sapa man atau huta ing pira-pira wujud sakliyane Allah yang sudah masuk di dalam hati kita, wa yu'min billah, maka mereka akan imannya itu betul-betul hanya ilahun wahid. Niki berarti proses tahalli untuk menuju tajalli itu lewat kita itu ilmu, amal, istiqomah. Amal berarti kholwat, istiqomah terus menerus. Begitu. Berkenaan dengan hal itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam makalah 25. Qala musannifu rahimahullah mataroka.
ora ninggal minal jahli bayane saking kebodohan. Artinya bodoh itu nggak bisa hilang. Rasa keakuan kita sebagai makhluk di dalam hati yang melakukan iku ora iso ilang. Syai'an ing suwiji-wiji sapa man wong aroda kang ngarepake sapa man ayuh ditha ing yento ngenakake sapa man fil wakti ghairoha ing dalam waktu ing liyane ma adharahu kang wis nentokno sapa ing ma sapa Allahu Gusti Allah fi ing dalam waktu. Artinya nek Gusti Allah wis nentokno waktu gak enak takdir ya, takdir gak enak. Siman itu oleh karena duduk keimanannya itu di makhluk atau takholi mesti mboten saged nrimakake. Padahal iku wis nyoto Allah dhewe ingkang agawe setiap perkara apapun tanpa kecuali itu tidak terlepas dari penguasaan Allah wujudi sing tak maksud bukan Allah namanya. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah berhubung sesuatu itu perkara yang tidak disukai oleh nafsu kita, mesti kita tidak mengharapkan hal itu. Inginnya pindah dari waktu itu pindah ke waktu yang lebih enak. Loh, ini bentuk protes kita datang Allah sejati ini. Kita nggak terasa. Kita telah protes dengan Gusti Allah. Kadang-kadang Bu ya, jenengan nek wayah dikasih Allah kemarau panjang, wis ngeluh, mboten saged tandur. Pak petani iki mengpeh udane kok ya dawa banget. Biasanya ini ya iso nandur pari, ini nggak bisa. Ngati medongkol. Hawane panas, mesti medongkol. Karepe ati, nafsu kita, sifat basaria kita pindah sing lebih nyaman. Makanya ketika saat posisi kita diletakkan Allah makom asbab, ya, makom asbab itu makom di mana kita dapat maisati dunia itu karena kerja, soro pagi sampai sore, terus melihat tetonggo nih, karena tetonggonya itu diletakkan Allah makom tajrid, duweni karomah, pinter nyowok. Nggih, tahu pinter nyowok nggih? Madosi ayam hilang itu gampang, karena punya karomah, ada nurnya, ketinggal. Ayammu itu yo sing nyolong sikai. Wis ngomong-ngomong tok pun salam templek lah ngoten nggih ya. Enak rek ngono. Akhirnya jenengan pingin sing kaya tonggone. Lah inilah bentuk kalau kita itu hati duduk di takholi. Apalagi kita kerjanya itu ya. Kalau ada yang ngajak kerja ya kerja. Kalau nggak ada yang ngajak nganggur, sampah dandangi habis. Bis ngeluh nggih Bu, ngeluh. Anak sudah wayah bayar sekolah, beras yang dimasak sudah tidak ada, akhirnya tengkar.
bapak ambek ibu itu tengkar. Anak cari kerja seadanya. Terpaksa nanti kalau nggak ada apa yang terjadi? Curi, nyuri. Ini larinya ke situ biasanya itu. So, pun berarti kita harus mengikuti teladani Kanjeng Nabi. Supaya hati ini tidak duduk di takholli alias bisa duduk di tajalli, ikuti apa yang Rasulullah teladankan. Apa? Termasuk di dalamnya adalah ada keinginan hati untuk berjumpa rahmat Allah. Artinya hati ada keinginan untuk bertemu Allah. Tadi sudah saya katakan, harus ada rasa rindu dalam hati jenengan untuk bertemu Allah. Bisanya muncul rasa rindu dalam hati jenengan, jenengan wajib merasa kalau Allah dekat. Hati Anda akan merasa Allah dekat kalau sudah lulus ngajine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ketemune dzikir sirul asrar. Kedah wonten mriku. Allah sudah, nama Allah sudah tidak ada. Nama dia sudah tidak ada, tinggal nama anta. Makanya tauhid la ilaha illa anta. Makanya durul-durul thariqah manapun matur suno jenengan ini kalau sudah diajari melatih dzikir sir, satu langkah sirul asrar, baru jenengan akan merasa Allah dekat. Baru otomatis ilmu tauhidnya harus dibahas di tengah-tengah kumpulan thariqah. Mboten gur wirid ae terus. Kudu dipahamke jamaah niki. Makanya kula nek angsal urun rembuk ya terhadap saudara-saudara saya yang sudah memegang jamaah. Bekalono jamaahmu ning thariqahmu iku dengan ilmu tauhid. Sebab lewat disitulah nanti akan membuka tauhid la ilaha illa anta. Nek iku sudah kebuka, otomatis sampai la ilaha illa ana. Udah selesai. Begitu. Mboten dijak kumpulan tok khususiyah wirid manakib ini, khususiyah dzikir ini, jangan. Harus forum taklim ini harus diisi ilmu tauhid. Kan biasanya di dalam thariqah kan nggak ada pedoman kitab piyambak toh. Ini penting. Tidak harus di majelis khususiyah saja, harus ada majelis taklim muta'alim. Harus. Sebab sampun didhawuhake afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Niki sing ora patek dipahami wong-wong. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Niki lho Pak sing ora patek dibahas. Mung diwaca tok. Utawi utama-utamane dzikir iku fa'lam ngertenono sira annahu ing sak temene dzikir. Artinya sebelum kita berzikir kudu paham maksude ngoten lho. Gak hanya didikir notok. Otomatis kita untuk mengetahui, memahami maksud dzikir harus ada majelis taklim. Wajib para mursyid thariqah niku paham ilmu tauhid supaya jamaah jenengan itu ketika berzikir itu paham mana yang harus dinafikan, mana yang harus diisbatkan, sehingga masuk di dalam pembahasan dzikir nafi isbat. Nafi artinya tinggalkan zona takholli. Isbat maksudnya hati kudu duduk di zona tajalli pun. Nek ngeten gendeng keturutan. Gendeng nang Allah keturutan. Nek hanya berzikir tak orang ngerti maksudnya dzikir, nggih mohon maaf. Kula piyambak puluhan tahun. Hasilé kula niki namung jebuse mumet-mumet ning karomah kados ngeten, Pak. Wis niki taline dzikir nang Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Kula liwat dalan niki sing ora sambung. Balik maneh mboten? Balik. Karena tidak mengerti maksud dzikir iku ya apa. Dzikir niku bahasa Arab, Pak. Bahasane wong Arab, bahasa Quran. Basa wong Indonesia ingat secara lugot, tapi bagaimana secara istilah penjabarannya dzikir? Nafi isbat. Hati sadar kalau bukan kita yang melakukan, bukan kita makhluk. Tadinya kan kita hati masih merasa kita yang melakukan. Niku semuanya bersumber dari hati kita merasa kita makhluk itu wujud, titik pun. Akhirnya merawantak. Mari sifat nafsiyah Allah kita rampas wujud. Nggih mohon maaf. Sifat ma'ani pasti kita rampas. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu pasti ngelawumpuk kita rampas bajunya Allah. Jadi harus paham dulu, dipahamkan tentang dzikir yang mau kita dzikirkan itu harus paham dulu. Makanya wajib mengadakan majelis taklim. Oleh sebab itu, saya mohon sekali lagi kepada beliau-beliau yang sudah diamanai Allah sebagai mursyid di dalam setiap thariqah. Ajarkanlah umat jamaah jenengan tentang dinut tauhid. Pun niki. Sehingga di situ akan membedah pemahaman tentang masalah dzikir sehingga ketika jenengan khususiyah kali kula niki faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, sambung nang Allah. Sambung. Sebab kalau kita sudah meninggalkan rasa pengakuan diri kalau kita yang sebagai makhluk yang melakukan, akan muncul rasa di dalam keakuan jenengan itu. Alladzi asra bi 'abdi lail, subhanalladzi asra bi 'abdihi lail
Dialah zat yang maha suci, yang ada di dalam, di luar Andalah yang melakukan itu semuanya. Pun nek seperti ini akhirnya walaupun belum bertemu, jenengan ning ati mesti dimanapun jenengan berada, jenengan selalu merasa Allah itu dekat. Karena jenengan selalu dipantau, dilihat oleh Allah. Niki prosesnya seperti itu. Kalau mboten sampai adakan majelis taklim untuk mendidik hati beliau-beliau di dalam pengesaan pada Allah, mohon maaf. Sekarang bukan zamannya dulu, Pak. Gak usah takut. Para mursid-mursidku lo gak usah wedi. Bila mana ajaran baqaikul asror, rahasia sak lembut-lembuti ilmune Allah ini jenengan sik terasa takut, jangan, itu zaman dulu, Pak. Sekarang sudah. Zaman ini sekarang itu umat ini harus paham tentang zikir. Gak usah takut kalau kita sebagai mursyid disalib murid, gak usah takut. Malah kudu tambah seneng. Nek kemakrifatane murid itu melebihi kemakrifatane mursyid. Harus tambah seneng. Zaman eling nggih. Zaman nalikane wong tuwa nang anak. Wis le ben bapak ya sing bodho, awakmu ae sing pinter. Lah ngoten nggih, disekolahke. Ora enek, tidak ada bapak wis le awakmu sing bodho sing pinter tak pake dhewe, mboten enten. Wong tuwa iku mesti pingin anake lebih mulia daripada dirinya sebagai orang. Sama dengan mursyid. Harus begitu. Anggaplah semua itu anakmu supaya hubungannya dekat. Sehingga tanya tentang ilmu yang tidak paham niku mboten sungkan. Ya. Kita sebagai orang tua harus ngalahi. Harus ngalahi. Sebab kadang-kadang nek kurang dekat iku tanya iki wedi. Sungkan. Yes. Kalau bisa udah anggaplah semua itu anak-anak kita. Karena hubungan yang paling dekat adalah antara anak dengan orang tua. Di dalam Ihya Imam Ghazali menerangkan tentang antara ustadz dengan murid itu harus menganggap itu anak. Yang melebihi anak kandung. Supaya apa? Hubungan niku lho kena diwastani CS. Akhirnya jenengan mboten gampang kedunungan rasa mulya. Mboten gampang jenengan iki diuter oleh nafsu dalam diri kita lebih baik daripada orang lain. Tapi nggih abot, Pak. Abot. Jan kalau kita belum paham dzikir, mboten saged. Mboten saged. Mesti kita harus ada jarak. Tapi itu menurut saya tidak menjadikan baik. Perjalanan suluk sampai gak tambah baik. Nek cara kula Mas Tani muniku tambah bundeli. Nggih, mohon maaf nek gak padha mpun disalahni. Menurut saya. Nggih, mohon maaf. Sehingga hukum wajib taklim menurut saya iku wajib. Wajib. Supaya jenengan ketika saat pelepasan taholi untuk menuju tajali lewat tahali ingkuk mudah karena jenengan paham
melepaskan rasa keakuan diri, menetapkan rasa keakuannya Allah. Ini sudah Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ini. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Itulah tali Allah. Sambung. Kalau bahasa syariat dulu kita sebut hablum minal. Jadi sambung, Pak. Antara hamba dengan Gusti niki lewat tali dalan sambung langsung. Sambungannya langsung nang Allah. Hablum minallah niku kan pengertosane hubungan langsung dateng Gusti. Ada satu pertanyaan. Kang, kita itu bukan keturunannya Nabi. Kita bukan duriyah Nabi. Kita enggak ada sanad nasab wali. Apa bisa? Langsung sambung nang Gusti. Ya nek zaman Rasul langsung. Pak nyun sewu. Aku takok. Lewat ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah dulu zaman Kanjeng Rasul dengan Allah sekarang sama apa ganti? Nah, ya sama. Kalau iman sampan itu mengatakan sama, ilahukum ilahu wahid, kata Rasul di dalam surah Al-Kahfi, maka jangan ragukan Allahnya. Jangan ada dalam hati jenengan itu ada rasa ragu kepada Allah. Sebab mohon maaf, terkait cahaya makrifat yang Allah nyalakan di dalam hamba yang Allah kehendaki, itu tidak sama sekali menyentuh harus nasab. Yang meneruskan ini harus nasab. Boten. Di situ ayatnya mayyasha, hamba yang Allah kehendaki. Pakai isim nakirah, boten isim ma'rifat. Artinya untuk umum. Siapapun hamba yang Allah kehendaki pasti bisa, gitu loh. Walaupun kita nggak ada nasab sing apik, jangan pesimis Anda. Kaya apa begenggek iku saged dapat rahmat Allah. Begenggek. Oh begenggek nggih. Nomere 21. Apal Pak kula mantan tahun 95 sampai 2000. Yaiku korban karomah yono di situ. Korban karomah. Makanya kemarin saya ketakutan. 20 tahun ini saya pendam, Allah nyuruh manggil lagi. Aduh ngeluh kula. Samar kula. Umat ini nanti terbelenggu seperti ketika saat aku terbelenggu. Wis nek terbelenggu karomah, ora iso, tidak bisa. Ruhaniyah ini cahaya marifat menyala dan bisa sampai pada Allah karena terhalang. Ingat, al-kaunu minal mukawwanat kulluhu dzulmah. Beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh, namanya makhluk, karomah kan makhluk. Sesungguhnya zulmah ai adamun. Iki raeneng. Aslinya tidak wujud. Sing wujud cuman Allah. Kapan detik-detik selain Allah tidak wujud? Ketika saat jenengan hati ruhaniyah duduk di tajalli. Udah. Ketika cahaya makrifat itu Allah nyalakan di dalam hati kita, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha, maka seketika itu makhluk wujud di dalam hati jenengan fana sudah,
Itu tadi jenengan harus paham tentang zikir. Zikir adalah hati jenengan sadar. Dan di dalam hati ada rasa, ada iman bahwasanya yang wujud bukan kita. Yang melakukan segala hal apapun bukan makhluk. Ini kan keluar dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin yang disebut wahuwa adzikru bisiril asror. Niki nek iku sudah jenengan kagem dan berjalan rohaniah sampai lewat zikir itu, yang zikir itu tidak menyebut nama, sifat atau zat, maka disitulah nanti tanda-tanda awal Allah akan menyalakan nur makrifat. Kalau nur makrifatnya sudah Allah nyalakan, maka ainul basyirah, wujud sakliyane Allah sudah tiada, karena di dalam hati jenengan yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Inilah yang dimaksud dalam hatimu itu hanya keakuan Allah yang segala-galanya. Posisi yang seperti inilah Pak yang disebut amal arifun, disebut golongan orang yang sudah makrifat pada Allah. Pun kembali kepada makalah. Bodoh itu artinya kita tidak tahu kalau Allah itu nyoto di dalam ala kulli syai'in. Itu dianggap bodoh. Jahil. Ujung-ujungnya zalim. Wong Allah wis nyoto ning setiap sesuatu lho. Kok mohon maaf. Kok kuwi ora ngerti? Iku berarti kebodohan yang seperti itu tetap berjalan dalam diri kita manakala kita masih duduk di taholli. Dalam makalah lain Allah katakan yang kemarin kita bahas, kaifa yutasawwaru, heta, apa mungkin ya sesuatu selain Allah itu bisa menutupi ahli syuhud? Oh, enggak bisa. Menutupi Allah terhadap ahli syuhud tidak bisa. Karena apa? Karena sesuatu selain Allah mungguh ahli syuhud itu sudah tidak ada. Lah, apakah ahli syuhud itu ya makhluk? Jangan lihat makhluknya, Pak. Ahli syuhud itu, mohon maaf, bahasa ahli syuhud itu kalau ditarik dari sisi keilmuan yang dimaksud amal arif. Tapi aslinya ahli syuhud itu bukan makhluk. Bingung aneh. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Iki nek tak omong Allah dohir disaduki mu'iyang. Ini wis kefanaan diri. Wujud Allah nyoba dohir. Mesti ning WA. Gus nopo niku wau sing diselen. Nanti kalau sudah waktunya Pak ya, kita giring umat itu ben gak pusing. Ben gak pusing. Ben gak pusing. Jadi step by step pemahaman itu ben gak bikin gaduh. Itulah cara Rasulullah memberikan pelajaran mengapa Al-Quran itu kok gak turunnya gelondongan berangsur-angsur ya di situ. Lihat di dalam sifat salbiah Allah, wahdaniyah makna sawiji.
wedok lanang. Sak minikahi ana sing padha mboten wonten. Wis gak usah di sini sak donya, Pak, sak donya. Gak ada yang sama satupun. Itu menunjukkan sifat wahdaniyah Allah di dalam sifat salbiyahnya. Cuman kita yang gak paham. Makanya mungkin sampai ngadepi wong jadab ya. Kecuali wong jadab, maklum ya. Kebenaran apa di dalam diungkapkan. Kebenaran Allah yang sebenar-benarnya diungkapkan di luar. Ngeten. Umpama nduding kipas, apa itu? Allah. Nduding sajadah, Allah. Semua Allah. Wis di antara jenengan sinten sing nate ngalami ketika wonten thariqah saking gedene dzikir sir, ya. Delok makhluk apa wae iku mesti ngomong aku Allah. Delok cagak muni aku Allah. Melihat setan, ya setane ngomong aku Allah. Sinten? Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggih. Waktu kholwat ada iblis masuk ngomong aku Allah. Iblis bisa ngomong ngono apa maneh cagak, apa maneh semut, apa maneh makhluk-makhluk lain. Nek jenengan ngalami dzikir saking gedene ben detik ngoten niku akhire ngalami semuanya itu bertasbih, semuanya itu berzikir aku Allah, ojo heran. Ojo heran. Makanya sebelum ngalami seperti itu, kalau tentang dzikir fa'lam annahu sudah difahami dulu, mboten bingung. Mboten bingung. Bon. Ini jelas diteladankan Kanjeng Nabi. Maksud ayat liman maring wong kana kang ana sapa man yarjullaha kekarepan untuk bertemu Allah. Yang kedua, wal yaumal akhirah. Dengan begitu Anda akan di dunia akan bisa masuk alam akhirat. Di dunia inilah Anda akan bisa masuk alam akhir. Inilah yang kumaksud makom musyahadah, makom persaksian yang sebenar-benarnya, di mana yang bersaksi dan yang disaksikan itu ahad, satu pelaku. Hal ini terjadi wa dzakarallaha katsiran. Wa dzakarolan padha dzikir, padha eling sapa man Allah ing Gusti Allah katsiran kang akeh. Berarti jangan lepas zikirnya. Walaupun li adami huduri kabihi, walaupun zikir Anda belum jedok nang makrifat, tetap zikir sirul asrar yang didorong zikir jahri atau zikir siri, jangan pernah ditinggalkan. Terus ibu di rumah setiap habis sholat subuh biasanya masak, aktivitas ulek-ulek, ngeracik lombok, ngeracik macam-macam, membikinkan kopi nang pae, dikira. Pertanyaannya, mungkin nek keliru kabeh ya nopo? Bikin kopi keliru uyah. Umpama karena ngebleng, Pak. Ngebleng, hati kita itu ngebleng. Hukum-hukum aturan syariat tentang masalah masak kok keliru kabeh. Bagaimana? Ya sudah, ngapain kau urus? Iku lho urusannya Allah. Berarti Anda ditaruh Allah di khos. Ngoten niki. Pun kalau itu dzikir itu sudah jenengan dengungkang terus, pertanyaannya dalam satu hari satu malam
Allah kasih waktu 24 jam, berapa jamkah nek di total hatimu duduk di tajalli makrifat pada Allah? Dan ataukah berapa jam hatimu duduk di takholli lupa terhadap Allah? Wis koreksi masing-masing. Yang jelas Pak, kesimpulan makalah ini, ketika kita masih merasa kalau kita makhluk dalam hati yang melakukan, maka itu bentuk kebodohan kita datang Gusti Allah. Bentuk kebodohan kita pada Allah. Sebab Allah wis nyatakno wujude piyambak ala kulli syai'in ing atase setiap apapun. Jenengan akan merasa kalau setiap apapun itu dilimputi Allah, jenengan iki nek wis berjalan dikir sirul asrornya. Pun niku kesimpulannya ya. Sebelum kita nanti ada acara berikutnya yaitu baiat ya. Tolong jenengan yang berbaiat, yang sudah ya sudah, yang belum nanti siapkan air 1 gelas atau biluk matin walau sak cegloan, nggak apa-apa. Iku maksudnya untuk secara simbolis Anda pada Allah, sebab yang di beat ini bukan dzikir jahri, bukan dzikir siri, tapi khusus sirul asrar. Sehingga artinya beat itu bukan menjanji jenengan, tapi menyambungkan talinya ruh kita pada Allah yang selama ini keputus. Akhirnya kita gampang lali datang Allah, orang ngerti carane eling iku bagaimana, itu nanti biar tersambung kembali. Mekaten menawi ada yang ingin bertanya, monggo. Laki-laki saya kasih 3, perempuan 2. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nami Pak Suwono saking Pare. Derek tangklet Gus, niki mengenai ilmu hikmah ingkang kemarin wonten Mojokerto nika. Niki masalah wedalipun napa selapan dinten napa sak teruse Gus. Ingkang kaping kalih dos pundi caranipun mengakadiahkan dumateng diri sendiri. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang puasanya cukup 1 kali. Yang penting hitungan ganjil. Ya. Tentang auratnya relatif sakerso jenengan. Kalau menurut saya, selama situasi belum didatangkan Allah, selama itu bacalah. Justru jadikanlah ilmu hikmah itu sebagai kendaraan jenengan bertemu Allah. Jikalau jenengan sudah melewati 1 selapan, terus ning ati kok ada dorongan kerentek Allah, disuruh puasa lagi, puasa. Masalah auratnya asalnya 183 menjadi 99. Monggo. Pun. Nanti pasti akan situasi kalau sudah dihadapkan Allah, terserah. Jenengan lepas monggo, jenengan bawa sebagai kendaraan monggo. Tapi yang jelas jenengan kali kulo kalau meninggal pasti kita tinggalkan. Kendaraan niku pun dilus-lus ning omah. Ditutupi, didelak-delok, digawe pipian jangan. Biar bermanfaat, tumpai kendaraan itu untuk tujuan ke Allah.
Jangan jenengan yang ditumpai. Jangan. Anda yang harus menumpai, menunggangi. Ya. Karena itu sifatnya ilmu hikmah adalah selain Allah wujudnya. Tapi yang ada di situ kan Allah, Pak. Itu kan termasuk ala kulli syai'. Setiap apa? Termasuk makhluk toh. Loh nyatanya Allah kan di dalam makhluk semuanya. Pun. Yang kedua, bagaimana kita untuk mengahadiahkan nuju ahad diri kita. Pun, ngeten. Sampean harus melatih dalam waktu yang tidak repot urusan dunia. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Biasanya itu dilakukan oleh mereka-mereka malam hari, karena siangnya itu kita kerja, siangnya ngurusi urusan dunia, malam hari. Cara untuk mengahadiahkan biar menuju akad di dalam diri kita pun sampai buka di dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Enggak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Enggak bisa duduk dengan berbaring. Mereka yang disebut tabi'ina solihin, yang meneruskan perilaku teladani Kanjeng Nabi ketika dia berdiri atau duduk atau berbaring. Enggak bisa berdiri dengan duduk enggak bisa dengan berbaring pun, sampai lepas rasa keakuan jenengan. Ati sampean mlebu nanggone nafas sambil zikir masukhu metu Allah. Rasa iku sampean lebetno dateng mriku untuk menemui urip nyatane. Wujude Allah itu yang mengeluarkan dan memasukkan nafas. Artinya rasakanlah, imankanlah setiap napas yang keluar di situ hanya wujudnya Allah yang disebut hidup, sehingga bisa keluar dan masuk. Gak usah sampean tahan napas, biarlah keluar dengan sendirinya, masuk sesuai iramanya. Pun sampean mlebet teng mriku. Hati lo, akal jangan mengangan-angan wujude Allah yang disebut urip itu, jangan. Hati jenengan akan hanya merasa. Nek akal sampai mengangen-angen wujudnya Allah yang disebut hidup dalam diri Anda, nyun sewu, mesti ngeluh sampean. Awak pewanas, udah. Iki tambanane wangel kok. Nek kadung pedot, urat akal sampean melayune kemenur. Dikasih pil penenang. Yang pil itu gak mungkin dijual di apotek. Nggih. Cukup dengan rasa. Itu caranya untuk mengikhtiarkan. Sehingga di situ jenengan nanti akan diproses, disucikan Allah keakuan makhluk yang ada di dalam hati. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah di dalam hatimu ada wujud selain Allah. Jangan. Caranya bagaimana? Bisanya tidak ada, yaitu tadi, nafikanlah la ilaha, isbatkanlah illallah dengan sistem dzikir sirul asrar. Mungkin kalau diri sudah terjaga, ku anfusakum, lalu wa ahlikum, akhirnya sampai akan makrifat di luar diri jenengan. Lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari Tulungagung.
yang saya tanyakan, sebelumnya saya tak ngomong, maksudnya zaman bulan ini kan bulan Maulid. Di mana-mana ada maulidan, ada solawatan, ada makhalul qiyam. Yang mengikuti maulid itu dari anak-anak sampai orang tua sampai nenek-nenek semua ikut merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang maksudnya itu menyanjung, memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Yang benar itu bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana caranya ruh yang membaca sholawatan itu bisa bertemu dengan ruhnya Nabi Muhammad dan akhirnya bertemu dengan sejatinya hidup. Sampun namung kalih mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati manusia itu digolongkan menjadi beberapa golongan. Tingkat imannya manusia itu digolongkan menjadi beberapa golongan. Kita golongan umum, jangan disamakan dengan golongan khos. Ketika membaca sholawat memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi nggak sama, karena kelasnya beda. Kalau di dalam kitab hikam ini cuma digolongkan menjadi dua, ahlul hijab, ahli syuhud. Ahli hijab niku ahli hati ini terhijabi oleh wujudi makhluk. Akhirnya yang nyata iku wujudnya makhluk, wujudnya Allah itu gaib. Niki kelas kita yang ada di Ini ketika saat membaca sholawat, ending dan tujuannya itu hanya di alam mukasyafah. Pingin mendapatkan syafaat. Bahkan pingin ketemu Kanjeng. Aku tanya, syafaat, surga, pahala Kanjeng Nabi iku makhluk napa kholik? Makhluk nggih. Kita itu ending terakhirnya, terminalnya di situ kebanyakan. Sehingga ketika saat kita bersolawat, tujuan hati kita mendapatkan syafaat. Lebih-lebih bisa bertemu Kanjeng Nabi. Wah, satu kebanggaan Pak kalau bisa bertemu Kanjeng Nabi. Baik lewat mimpi ataupun di luar mimpi. Kayak wong top. Tapi mohon maaf, iku masih makhluk. Masih makhluk. Kalau kita fair-fairan tentang syafaat itu milik sopo. Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedua Allah. Apa asy-syafa'atu, syafaat pertolongan jami'an kelawan sekabehane, mutlak Pak, jami'an. Syafaat pertolongan itu hanya milik Allah. Niki Kanjeng Nabi yang disuruh berkata. Surat apa itu? Az-Zumar atau Al-Qasas? Al-Qasas 44. Iya. Quran itu. Kanjeng Nabi yang disuruh ngomongin Kanjeng Nabi, yang menyuruh Gusti 56. Al-Qasas 56. Kul katakan Muhammad, lillahi iku tetep kedue Allah,
opo asyafaatu utawi syafaat pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Ngerti nahwu ya jelas. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Entah. Kok ada makalah yang mengatakan syafaat itu milik Kanjeng Nabi. Umpama biar gak tawuran. Ngini lho dulur. Gusti Allah nitipno syafaat terhadap Kanjeng Nabi untuk umat. Umat yang mana? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yang mengikuti, meneladani apa yang dilakukan Kanjeng wis iku. Sampai dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Jikalau jenengan betul-betul dijadikan Allah sebagai Habib, kekasih Allah, katakan Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, disuruh ngikuti, meneladani kanjeng Nabi. Mana yang diteladankan kanjeng Nabi? Sudah jelas toh, Al-Ahzab ayat 21. Uswatun hasanah, rupane iku limangkana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiran. Jelas sudah. Pun nek jenengan pingin, hanya kepingin ya bertemu kanjeng Nabi, aku nggak bisa jamin jenengan bisa bertemu Allah, karena itu masih makhluk. Tapi jikalau nanti nyatanya jenengan bisa bertemu Allah, ya syukur. Kalau boleh saya berpendapat, kalau boleh, makhluk niku jangan Anda tuduh bisa memberikan manfaat atau mudarat. Miturut kacamata hakikat, selain Allah itu nggak bisa nolong. Ada lagi dalam surat apa? Kalau nggak salah Az-Zumar 65 atau 65. Ya, 56, 54. Coba ngeten. Mohon di cross check dalam Al-Qur'an. Innaka, niki Gusti Allah, sak temene sira Muhammad iku la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun pada orang yang kau cintai. Niki langsung Rasulullah. Terus siapa yang memberikan petunjuk, kefahaman, akhirnya jenengan bisa berzikir, sehingga zikir sampai bisa jedok di la ilaha illa ana. Walakinnallaha, lan tetapi utawi yang bisa memberikan petunjuk iku Allah. Yahdi kang aweh petunjuk sapa Allah man terhadap orang yasha'u kang ngersakake sapa Allah inman. Nah, cuman berhubung kita Pak ya sebagai ahli hijab mesti beriman makhluke yang bisa memberikan petunjuk. Contoh nih malam ini, asalnya jenengan gak paham, terus diterangno ilmu itu lewat saya, jenengan mesti tuduhan sampean, iman sampean klason sing aweh petunjuk. Inilah batal. Sebab kata Rasul, innama ana basarum mislukum, saya ini sama dengan jenengan. Sumber semua petunjuk itu datangnya dari Allah, yaitu wujud urip kang sejati yang menguasai diri kita masing-masing.
Coba apabila tidak ada Allah dalam diri saya, apa mungkin klason iki sok mecotot suarane? Gak bisa. Al-hijab kita golongan itu mesti melihatnya makhluk, akhirnya jatuhnya iman pada makhluk. Satu. Nomor 2, golongan hati kita sebagai manusia itu ahli syuhud, yaitu golongan yang sudah tidak terhijabi oleh selain Allah, sehingga yang wujud yang nyata dalam golongan beliau itu ahli syuhud adalah wujudnya Allah. Baru niki jenengan bisa sampai ke musyahadah. Bisa sampai ke musyahadah. Barulah di situ ketenangan jenengan akan jenengan dapat. Jadi Pak, kalau jenengan ini sebagai ahli syuhud, mesti ketika membaca sholawat, endingnya tidak ingin bertemu makhluk, tapi bertemu Allah, bertemu wujudnya Allah yang menguasai makhluk tadi. Sehingga inilah syafaat yang mesti jenengan terima. Pertolongan yang jenengan terima. Berbentuk apa? Berbentuknya hilangnya wujud selain Allah di dalam hati kita. Itu Allah yang menghilangkan dan atas dasar syafaatnya Allah. Selain Allah sudah lepas semuanya. Nek jenengan hanya ingin ketemu Rasulullah, cukup jenengan berzikir sir aja, nggak usah sirul asrar. Tapi di situ nanti kita ketipu atau enggak, wallahu a'lam. Makanya nggak boleh dalam pengajaran kholwat itu untuk bertemu selain Allah, nggak boleh. Kan sudah jelas, yakfur bit tauhid, tinggalkan selain Allah yang disebut makhluk, wa yu'min billah. Ketika kau mau meninggalkan wa yu'min billah, kau pasti imanmu hanya pada Allah. Pasti kau bertemunya pada Allah. Kula mboten ngajari untuk bertemu Rasulullah lho Pak ya, badan. Mohon maaf jikalau tidak sesuai dengan permintaan pertanyaan tadi. Nek umpama jenengan hanya ingin ketemu Rasulullah aja dengan harapan nanti bisa bertemu Allah, cukup zikir sir aja. Tapi urusan nanti kepanggil Allah atau tidak, saya tidak menjamin. Sebab sampai buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarjullaha, barang siapa dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah, maka fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan tentang pertemuan itu. Jadi ayat itu tidak membahas bertemu pada selain Allah seperti Kanjeng Nabi tadi. Maka tetap. Ya. Bapak sepindah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nuwun sewu Gus, kula saking Trenggalek Nurinan, jamaah saking mewakili kanca-kanca niki badhe tangket masalah niki wonten daerah kula. Niku lek ajeng panen utawi wong ngeteraken manten niku wonten betocok bakal Gus. Laten kadang-kadang niku wonten jembatan, wonten niku beto menyan kalih merang. Niku tapi niku ingkang ngebuang niku atinipun niku nyuwun dumateng Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Mboten nyuwun dhateng jembatan utawi turintunipun nggih. Niku lajeng hukumipun dos pundi? Kaping kalihipun
menika badhe tangket malih niki masalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati niki lho Gus sing bingung niku. Wa mamati niki napa Gusti Allah mati ngoten maksudipun niku. Ngapunten matur sembah nuwun ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama disikapi dari sisi hakikat mboten napa-napa karena tembung tafaul arep tembung tafaul pengharapan sing pengharapan itu tidak terhadap makhluk mboten napa-napa. Walaupun jenengan oleh ngencepno mengatakan heng wilaheng monggo itulah bahasa Jawa mboten napa-napa. Tapi ati sampean iki mareke menyang Gusti Kang Maha Suci. Itu sebagai proses wala tansa nasibaka. Apa? Jangan kau tinggalkan duniamu. Berupa supaya Allah memberikan berkah di dalam panennya. Lah ngoten to? Intine teng mriku. Mboten napa-napa. Tapi jangan coba-coba jenengan lemparkan hukum syariat lho ya. Nek sampean lemparkan hukum syariat gak mampu. Akhirnya mengatakan syirik awak. Ngoten. Nah terus apa bedane jenengan iki nyengkelit arit budal nanggone sawah. Tujuane ngarit. Apa bedane? Keris sing jarene iso mlaku dhewe, akik sing ana aromae. Apa bedane ambek arit sing sampean sengkelit nanggone awak sampean nganggo arit? Kan dikatakan selain Allah tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, nggak bisa. Arit ya makhluk, akik ya makhluk, jenengan ngobong dupa ya makhluk, kasih among-among ya makhluk. Tinggal hati jenengan ini larinya kemana? Itu yang terpenting. Kalau syariat, wis gak melihat itu Pak, wis menuduh syirik wis ngoten tok. Tapi kalau hakikat memandangnya itu hatinya kemana? Kalau hati jenengan iku estu hanya terhadap ilahun wahid, walaupun bahasa sampean iku bahasa Jawa, bahasa Quran, bahasa monggo terserah. Tapi jangan coba-coba jenengan lempar niki dateng pandangan syariat ra oleh. Kadang-kadang diwenehi endok. Namanya cok bakal. Gitu ya. Jadi kula jawab dari pandangan hakikat, jikalau hati jenengan itu mareke madepe nang terhadap ilahun wahid ra apa-apa. Mboten napa-napa. Yang pertama. Untuk yang kedua tentang ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sing bingung kula niki wa mamati. Mosok Gusti Allah mati. Ngeten. Pertama inna sholati. Sholat yang dimaksud mana? Ada sholat wujudus sholat, ada iqamus sholat. Dalam sholat itu ada yang memakai fa'alah, ada yang memakai qomah. Tapi di Quran semuanya dari kalimah qomah, dari kata qomah. Nggak ada yang fa'alah. Artinya gini Mbak, kita kalau sholat
posisi kita di golongan am, trimo gak trimo jenengan mesti sholati jasad mawon, hanya jasmania saja. Diawali takbir, dipungkasi salam. Jenengan trimo gak trimo mboten napa-napa. Sampeyan gak trimo akhirnya nganggep apa yang disampaikan nanti gak bener, besok gak ngaji, aku seneng tambahan. Lho nggih Bu, Pak. Kula tambah seneng. Berarti Gusti Allah ngekek waktu kula kelon ambek bojo. Gak ngoten ta? Kula ni bandawi napa mboten leren, Pak? Nggih, ya Allah. Saya nggak bisa untuk menolak. Karena hidup sejati dalam diri saya harus sam'an wa ta'atan. Payah apa? Ngantuk kaya apa? Tetap mangkat. Pernah Pak saya itu 4 hari kalau nggak salah itu jauh-jauh. Hari Kamis Banyuwangi, Jumat Jember, Sabtu di rumah sendiri, habis di rumah sendiri langsung ke Jombang, Sabtu malam itu. Yes. Terus tiba hari Minggu pagi, habis subuh berangkat ke Boyolali. Boyolali sampai ngajinya bukan Semarang, Sragen. Hati ngaji di Boyolali itu jam 7, ngaji di Sragen itu habis duhur. Habis di Sragen sampai jam 3 langsung pindah ke Malang. Malam Senin itu di Malang. Habis dari Malang sampai ke rumah sekitar jam 2. Setengah 3 ke bandara. Bandara pesawat langsung di Bekasi. Bekasi acaranya jam 9, molor sampai jam 10. Jam 12 udah takat jam 12 karena pesawatnya saya di Jakarta Halim Perdana Kusuma itu jam 12 harus sudah masuk di bandara untuk check in. Habis itu sampai di Bandara Surabaya hari Senin sore jam 4. Malamnya itu harus ke Surabaya. Saya pulang dulu di rumah, nyampe di rumah maghrib. Maghrib pun ning omah niki pun kula mboten kiyat. Garwa kula sanjang. Bi, jenengan nek ngaji mantuk kari mayite tok kula ikhlas. Tambah semangat kula. Akhirnya berangkat. Padahal pada waktu itu acaranya kan mantu disa. Ajeng kula WA. Sida tagak iki. Nek ndelok jasate iki lumpuh, ya. Terus istri mengatakan, "Bi, jenengan mantuk dadi mayit lho. Aku ikhlas." Wonten wong wedok ngoten. Nek wonten tak simai. Loh iya, masih umure 70. Loh, enak toh? Loh, ngoten niku. Mengapa beliau bisa seperti itu? Nggih mohon maaf, siapapun kita nggak ingin kehilangan suami lagi itu Bu nggih. Nggak mungkin. Tapi Allah sudah mengatakan walillahil masyriqu wal maghrib. Mulai jagat timur sampai jagat barat semua itu milik Allah. Nggak boleh kita ngakoni. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kula mboten saged.
cara nolak keadaan mboten saged. Aboto ya apa, amrata ya apa, tetep tak lakoni. Cuman kula tolong dateng jenengan, kula aja didobel-dobel di dalam satu waktu. Contoh niki. Sekarang hari Selasa pertama jadwal saya di Mbah Yai Jubair. Ojo njaluk bareng ini kula sampean njaluk nang nggone griya jenengan misale. Ojo. Carilah waktu lain. Sebab apa? Ngaji ini lho cek tanek. Ngerti tanek nggih? Nek ngaji gawa apa kabeh? Wah. Mungkin mbot cara wong adang, ibu adang. Kan ini gawedhe, ya toh? Matenge gak iso tanek. Nek namanya geninya itu, apinya itu kalem-kalem, matenge saged tanek, rasane nggih penak. Lho ngoten lho. Niku hanya keinginan aja. Sampak-sampak gak uman waktu, dino Sabtu diambil. Padahal waktu di hari Sabtu itu kan saya harus free di luar Pak. Supaya apa? Habis ngaji di pondok, itu jamaah ada yang konsultasi. Sebab gak bisa bertemu kalau tidak hari Sabtu. Bisa bertemu selain hari Sabtu harus di kantor. Waktu kula kerja. Mboten napa-napa kalau urgen. Ngoten. Jadi inna sholati sak temene sholat. Sholat yang mana yang dimaksud? Aqimis sholah. Yang dimaksud aqimis sholah itu mendirikan, menjaga hubungan ruhaniyahmu pada Allah. Dulu ilmu sejati saya pernah dididik oleh abah saya, itulah namanya as-sholatun daimun. Itu terletak tidak hanya di dalam sholat 5 waktu saja yang dilakukan secara syariat jasmani, tapi yo di luar waktu sholat 5 waktu. Ibadah ono macam loro, murni dan tidak murni, ini dituntut aqimis sholah. Ini sampai Allah dawuh dalam surat Toha ayat 14, aqimis sholah lidzikri. Tegakkanlah sholat itu semata-mata untuk mengingat aku. Berarti jenengan saged ngingat nek sambung. Jenengan saged sambung kalau ada talinya, sambung tidak putus. Ya seperti ini tadi loh. Spidol dari tempat satu ke tempat lain gak putus. Sampai jalan nyampe. Disebut hablum minallah. Hubungan tali habl langsung Allah. Menurut saya Pak, mohon maaf ya, mohon maaf, sampai harus punya tali langsung nang Allah. Harus punya tali langsung nang Allah. Dan saya tidak menyalahkan jenengan punya hablum minan nas, tali hubungan sesama manusia, silakan. Tapi jenengan harus mempunyai tali langsung nang Allah. Pundi yang dimaksud tali nang Allah yang tidak pernah putus lamfiso malaha. Al-Baqarah tadi 256. Yakfur bitawud wa yu'min billah. Waman lan utawi sapane wong iku yakfur ninggalno iman selain Allah, maka wa yu'min, maka orang itu akan beriman billah. Jelas wis. Inilah yang disebut faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, yang memegang tali Allah. Lah terus bagaimana cara untuk meninggalkan iman selain Allah? Berangkat di dzikir sirul asal. Oh, titik niki. Makanya bolo-bolo thariqah wajib sampai berkhususiyah di dalam thariqah jenengan beto tali Allah.
wajib. Yes. Berarti sholat itu yang menguasai jenengan, yang bisa Anda bertemu Allah, ya Allah. Bukan karena ketekunan kita berzikir, enggak. Karena syafaat pertolongan Allah. Niki lho, inna sholati sak temene sholat ingsun. Terakhir kan ditutup lillah, lamun milik Allah. Berarti ketika jenengan iki mau sholat, baik secara syar'i maupun hakiki, bisa nih sholat iku milik Allah. Sing nguasai di situ cuman Allah, bukan kita. Wanusuki ibadah apapun yang tidak murni, di situ milik Allah. Artinya yang menguasai terjadi ibadah iku ya cuman akunya Allah. Lepasen rasa rumangsa keakuan kita. Wa mahyaya, hidup, uripku ya jelas ini semuanya sifat hayat Allah. Tapi apa kok nyeleneh wa mamati iki kan lawan kata dari sifat hayat lah gitu. Kok milik Allah? Kula niki bingung Gus. Ngeten. Sing mateni, sing menjadikan roh mati, nyun sewu, yang menjadikan roh terhijab, batang urip, sing gawe ngono duduk nafsu. Cuman prosesnya kan ngeten. Oleh karena kita hati disebut hati yang mati, ruh yang disebut ruh yang mati, tatkala ruh itu masih buta pada Allah. Sing buta ake biang keroke kan nafsu. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Lah ngoten nggih. Ditui, dihidangkanlah ruhaniyah kita, mohon maaf, hati kita oleh nafsu iblis terkait kesenangan dunia. Akhirnya hati kita bersukaria dengan selain Allah. Disitulah akhirnya terhijabi. Kalau melihat dari arah sini, berarti yang menjadikan hati buta, hati mati adalah nafsu. Lah ngoten nggih. Coba ayo ditarik, sing nguasai nafsu sapa? Iblis, Pak. Jelumprungno Nabi Adam dari surga nang donya gara-gara mendekat pohon huldi dan memetik buahnya dimakan. Iblis nek gak diizini Allah saged ta? Iblis sendiri mboten saged. Ojo didelok makhluke. Kalau kita melihat makhluknya, iblis juga tahu bener. Coba dibuka dalam surat Al-Hijr ayat 38, 39, 40. Iblis sih ngomong ngeten, Pak. Gusti pangeran kula. Kula kan sudah jenengan cap dadi makhluk sing duraka. Ya. Pun kula angsal mboten njaluk dua hal izin. Apa? Setunggal, kula saya jangan matikan sampai hari kiamat. Wong iku, Pak, nafsu nggak akan godamu kalau sudah mati Anda secara syar'i. Nggak akan. Selama jenengan hidup di dunia ini, selama itu nafsu yusik terus menghajarmu. Satu. Loro, sampean izini kula Gusti nyesatno Adam dan anak putu Adam. Jawabe apa? Monggo. Berarti iblis dapat rekom izin dari Gusti Allah. Kalau iblis iku makhluk, kalau Adam iku juga makhluk, sinten sing disalahno? Ora enek kok. Ora enek. Gini iki lho yang dimaksud bi ghairi hisab. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang disebut wali-waline Allah, kekasih Allah, itu sudah lepas selain Allahnya.
Mosok dihisab? Lah wis gak ngaku-ngaku. Berarti sah mungguh golongan yang sudah keahad tentang masalah iki. Dan tidak sah bagi kita yang belum keahad. Sampai Pak Dalang iku banyol ngene. Wayang iku dapuke hanya 2. Dapuke apik dan elek. Apik golongan negara ngamarta, sing jelek ngastino. Diperang nih. Ono muncul hasud, ono muncul sing kanan iki mangkonaah. Nek wis mari Pak dalange mari kotak apa jenenge? Wayang sing berselisih mau lho ya. Dadekno siji dilebokno satu kotak. Yo ora ning sing meteng. Gitu? Iku artine Pak, wa mamati, yang mematikan hati sehingga tidak bisa kehidup, ya Allah yang memiliki kuasaan itu. Jikalau mati yang dimaksud adalah jasad iki secara syar'i, sing nguasai sinten? Iki bagi yang sudah akad baru bisa Pak. Wa mamati lan mati iku lillahi rabbil alamin, milik Allah. Mpun dimaksud wujude Allah itu mengenal mati, sing nguasai perkara kemati sapa lane teka Allah. Sekarang di Palestina geger antara orang Yahudi dengan orang Muslim. Ngoten nggih? Paten binaten. Nah, melihat. Bagi yang ahad tidak melihat makhluknya yang membunuh. Siapa yang membunuh? Allah. Terus apa? Ada maksud apa Allah membunuh? Nah ini kalau diurai, wah serem niki. Tutuk subuh gak mari niki. Sing penting wa mamati itu dalam hal penguasaan kematian itu hanya hidup yang berkuasa. Pun jenengan ben gak bingung tentang wa mamati, ojo didelok makhluke. Ben gak bingung sampean solati wanusuki, ojo delok makhluki. Sampai lihat sak temene ilahun wahid kang kuwasa niku. Baru ketemu. Wis mboten bingung maneh. Nggih. Sudah iki Mang, sudah kedua ya. Sekarang ganti Ibu. Bu, 2 kali Bu. Ibunya ganti, ibu tak kasih 2 pertanyaan, 2 orang. Nek ra ono ya berarti bonusku. Pun ibu mboten enten? Mboten? Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya tentang wirid kemarin dari Mojokerto itu, kalau dibarengi wirid lain boleh apa enggak? Kenapa? Beat. Wirid yang kemarin dari Mojokerto. Yang tanggal 7. Karomah, wirid karomah. Nggih, napa? Dibarengi wirid lain Terus pundi? boleh nggih. Mboten. Sampun? Sampun, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sebelum jenengan aurat atau wirid tanggal 7 itu, jenengan kebanyakan punya aurat-aurat tersendiri sebelumnya itu. Entah wirid apa tah, sing tujuane sesuai dengan maksud ijazah jenengan itu. Apakah boleh disertakan dengan wirid-wirid yang lain? Monggo, apapun bentuknya. Sing penting jenengan ini ketika beraurat wirid, tolong sertakan sirul asrar. Hanya itu kuncinya. Monggo silakan. Karena semua itu kendaraan. Sir sampai niku numpak sepeda, mobil, terserah. Yang penting jadikanlah itu kendaraan untuk menuju bertemu Allah. Oke. Satu kali lagi Ibu, ada? Cukup? Ada nggak? Cukup ya? Bon. Tolong sing berbaiat iki di live apa mboten? Mboten nggih? Bon, kalau akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.